Pandemi COVID-19 merupakan virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif corona akan terus meningkat. Masihkah kita tidak percaya? Masihkah kita tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social dan physical distancing. Perkembangan kasus COVID-19 Kabupaten Kolaka per 1 Desember 2020. Total kasus terkonfirmasi 519 orang, kasus sembuh 457 orang, terkonfirmasi meninggal 6 orang, masih dikarantina atau dirawat 56 orang, dan kasus baru berjumlah 14 orang. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana, namun kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut dengan 5 langkah. Yang pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Yang kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, jika Anda batuk, bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang atau jaga jarak dekat minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika mulai timbul gejala corona, segera hubungi call center 112. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif. Ayo lawan corona. Baik, virus corona adalah salah satu virus yang menyerang pernapasan. Ya, ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Cara penyebarannya melalui saluran pernapasan, droplet yang keluar dari saluran pernapasan. Ini bisa masuk melalui hidung, mulut, maupun mata. Cara penularannya yaitu ini dari orang ke orang. Ya, ini sebetulnya lewat droplet yang bisa, misalnya orang di depan kita lagi berbicara, itu melalui droplet bisa virusnya langsung dari droplet orang yang berbicara bisa masuk ke hidung atau mata atau mulut kita. Kemudian yang kedua, bisa juga lewat sentuhan ketika misalnya ada droplet yang keluar ke tangan seseorang, kemudian nanti kita sentuh lagi, kemudian nanti dari tangan yang sentuh itu, tangan kita nanti ke mendekati mata, hidung, atau mulut. Nah, sehingga virusnya bisa masuk lewat itu. Corona ini sangat nyata adanya. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi. Hanya memang bahwa 80% kasus orang terkonfirmasi positif, artinya corona sudah masuk dalam tubuh, tetapi orang yang bersangkutan tidak merasakan gejala apapun. Ini yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Kemudian yang kedua, ada 15% orang yang gejala ringan sampai sedang. Ini juga kadang-kadang tidak membutuhkan pengobatan yang luar biasa. Ada orang yang minum obat di warung saja, beli obat itu bisa sembuh. Ya. Kemudian ada 5% yang kasus berat. Nah, ini yang ditakutkan. 5% ini
harus masuk di ruang ICU karena kasusnya sudah berat. 2 orang masih bisa sembuh, sementara 3 orangnya itu yang meninggal. Jadi kematian untuk kasus corona ini adalah 3% untuk keseluruhan. Sementara untuk Kabupaten Kolaka, alhamdulillah kemarin kita sudah hitung sekitar 1,3% kematian untuk Kolaka. Ya, cara mencegah, menghindari virus corona ini yang paling bagus sampai hari ini adalah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, senantiasa memakai masker apabila keluar rumah atau bertemu dengan orang. Kemudian yang kedua, senantiasa mencuci tangan di air mengalir pakai sabun. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau menjaga jarak apabila berada di tempat yang banyak orang. Jadi kasus COVID-19 untuk Kabupaten Kolaka ini trennya berfluktuasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, tapi tidak pernah kosong, sehingga artinya bahwa virus corona ini penyebarannya masih ada di Kolaka dan pertanda bahwa belum bisa kita kendalikan dengan baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang terbaik untuk seluruh warga adalah bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Seluruh warga harus pakai masker, harus senantiasa mencuci tangan pakai air sabun, ya, sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan. Ini tidak boleh diabaikan. Penyebaran virus ini mustahil bisa kita putus mata rantainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini menyampaikan testimoni sebagaimana pengalaman yang telah kami lalui telah mengalami COVID-19 ini. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa yang pertama perlu menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga keluarga, bahwa persoalan COVID-19 ini kita tidak tahu dari mana, dari siapa, dan bisa kena kepada siapa saja. Oleh karena itu, pengalaman kami setelah melewati masa kritis, karena kami alami di 2 hari di rumah sakit Pejaming-Gulu, baru dirujuk ke Rumah Sakit Batarmas. Di sana kami terbaring selama 38 hari. Jadi melewati 2 masa 14 hari. Jadi 2 masa pemeriksaan. Pengalaman yang kami alami sesuai dengan anjuran kesehatan, yaitu jaga protokol kesehatan. Yang kedua, jaga imun. Dan yang kami alami pada saat awal gejala itu adalah ketika batuk-batuk, ada gejala demam. Dan pada saat itu karena sangat kecapean. Jadi akibat dari kecapean ini kami makan obat, tidak ada perubahan, maka kami ke rumah sakit. Saya masih jalan ke rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata reaktif. Setelah reaktif disarankan untuk tinggal untuk diinfus. Setelah diinfus 2 hari ternyata kesehatan semakin menurun, maka dirujuk ke Kendari. Sampai di Batarmas itu semakin menurun. Oleh karena itu, tapi sudah dibantu dengan pernapasan, oksigen, dibantu dengan infus, dengan berbagai pengobatan antibiotik, tetapi semakin menurun. Jadi bagaimana saran bahwa disuruh perkuat imun melalui makanan, buah-buahan, makan buah-buahan, makanan yang sehat. Tapi ada hal yang saya anggap ini juga gaib. Karena yang kami alami ternyata terjadi penurunan di fisik kami, yaitu terjadi letih, lesu, lelah, bahkan pikiran kemana-mana. Ya ini. Nah, yang mengherankan kami
karena disarankan makan 3 kali sehari karena makan obat, pagi 1 piring besar, siang dan malam. Tapi selama 16 hari kami tidak pernah buang air. Tapi bukan justru malah gemuk atau apa, tapi justru malah kurus. Oleh karena itu, untuk protokol kesehatan ini sangat penting. Karena oleh karena itu kita tidak tahu dari mana, dari siapa, di mana saja tempatnya, kapan saja, itu bisa jadi kena kita dan kita terpapar. Oleh karena itu, selalu menjaga protokol kesehatan ini. Dan setelah itu, saya kira kita ajak kepada keluarga, kepada masyarakat untuk saling menjaga ini, karena hal ini tidak bisa dipandang enteng. Tidak mengenal itu pejabat, orang miskin atau orang sibuk dengan tidak sibuk, semuanya bisa berdampak. Oleh karena itu saya kira harapan ini mari kita sama-sama menjaga, sehingga harapan pemerintah Kabupaten Kolaka ini bisa kita jaga, bisa jamin sehingga Kolaka tetap terjaga dari keselamatan dan kesehatan, dan daerah ini bisa tangguh dari COVID-19. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat baik bagi diri kami di pemerintah Kabupaten Kolaka maupun masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asri Leo, berprofesi sebagai seorang entertain yang pernah divonis terpapar virus corona atau COVID-19 yang lagi mewabah di Kolaka, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kronologisnya sampai bisa terjangkit virus corona itu bermula dari keseharian saya yang selalu terkontaminasi dengan orang-orang di sekeliling saya yang mungkin menjadi penyebab utama terjangkitnya dan tertularnya virus COVID-19 itu. Sampai kondisi kesehatan saya, karena aktivitas saya yang begitu padat, sampai kondisi kesehatan saya itu drop. Dan dalam posisi drop itu ya mulailah saya merasakan gejala-gejala sakit pada persendian, demam pada malam hari, dan gejala-gejala lainnya. Dan sampai akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan secara intensif di sana. Dan berdasarkan hasil tes swab yang saya lakukan di sana, akhirnya saya divonis positif. Dan untuk itu selama menjalani isolasi di sana, tentunya kita hanya dianjurkan untuk senantiasa mensuplai dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti mengobati demam, mengobati gejala-gejala lainnya yang memang dikategorikan gejala untuk virus corona. Dan tentunya selama menjalani isolasi pula kita banyak belajar bahwa ternyata kesehatan jauh lebih penting. Dan dalam masa isolasi itu pun juga kita benar-benar diisolasi dan tidak terkontak dengan orang-orang sekitar. Ini kita lakukan untuk tidak melakukan penyebaran dengan kontak langsung dengan orang lain. Jadi yang saya rasakan selama dalam masa isolasi memang sangat luar biasa sekali, dan tidak mengerikan seperti yang kita takutkan, tapi juga tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jadi virus corona itu tidak boleh disepelekan dan tidak boleh dipandang enteng. Memang pengobatannya sederhana dan mudah, tapi apabila salah dalam penanganan bisa berakibat fatal bagi penderita, apalagi kalau membawa penyakit-penyakit bawaan. Dan selain itu pula saya menghimbau kepada masyarakat Kolaka atau masyarakat Indonesia atau seluruh masyarakat yang ada di dunia untuk senantiasa menjaga kesehatan, jaga diri, jaga orang lain, dan kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk membantu memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan 3M, senantiasa menggunakan masker,
mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan pada saat di kerumunan dipastikan bahwa menggunakan masker sebagai pelindung diri dan melindungi orang lain. Virus corona bukan aib, virus corona bukan penyakit yang mengerikan, tapi kita harus senantiasa menjaga kesehatan untuk melawan COVID-19 dan penyebarannya. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Nama saya Supriyadi Sultan. Saya salah satu tenaga kesehatan bekerja di Puskesmas Kolakasi. Saya salah satu orang yang pernah terpapar virus corona, di mana pada waktu itu saya juga tidak membayangkan kalau saya bisa terpapar seperti itu. Adapun riwayat yang saya alami adalah demam, ada batuk, terus kelelahan dan pernapasan sesak. Setelah itu kami atau saya menunggu hasil swab dan dinyatakan positif. Setelah positif, saya diarahkan untuk masuk ke Sikim untuk isolasi. Dan alhamdulillah ternyata di Sikim itu tidak seperti yang saya bayangkan. Stigma masyarakat bahwa Sikim itu sangat mengerikan, ternyata realitasnya lain. Justru Sikim itu yang membuat saya merasa nyaman dan percaya diri. Artinya sehingga psikis saya itu jauh lebih baik dari waktu saya isolasi mandiri di rumah. Mengapa saya katakan bahwa di Sikim itu baik? Karena ketika saya di sana semua serba teratur, baik itu dari segi suplemen, nutrisi, bahkan olahraga. Kami bertemu teman-teman yang sudah terpapar COVID di Sikim. Kami banyak berdiskusi dengan gejala yang sama, artinya tanpa gejala ringan lah. Kami banyak dapat ilmu di situ, baik itu dari nakes sendiri maupun masyarakat. Jadi teman-teman yang masuk di Sikim itu meskipun dia masyarakat biasa, dia mengerti tentang COVID, karena kita banyak sharing tentang COVID di sana. Jadi saya himbau kepada masyarakat, ketika sudah merasakan gejala yang seperti saya sebut tadi, ada demam, ada batuk dan kelelahan, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, kalau kondisi itu alami, tentunya pertama kali depresi kan. Tidak hanya saya sendiri yang terpapar, tetapi keluarga juga depresi. Bahkan sebagian keluarga yang awam bilang tidak usah masuk dan mereka shock. Tapi saya bilang pada waktu itu, tidak, kita harus memberikan contoh bahwa COVID ini tidak apa-apa sebenarnya. Tidak mengapa. COVID ini sama dengan flu biasa, apalagi kalau ditangani dengan orang-orang yang profesional. Justru kalau kita tinggal di rumah membahayakan diri kita. Iya, saya harus kuat, saya harus pulih, karena masih banyak hal yang perlu saya lakukan. Saya sebagai tenaga nakes, kalau saya tidak sehat, saya tidak kuat, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sehingga secara psikologis saya harus kuat, khususnya dengan cara rileks. Tentunya tidak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak sendiri, bersama kami melawan corona. Lauki mai masedi mewai coronai. Mendo meronga-ronga lumawai neino virus corona. Koe kabe raiso dewean. Barengan kita lawan corona.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kolaka, dengan memperhatikan perkembangan COVID-19, khususnya kita di Kabupaten Kolaka ini, yang begitu berfluktuasi. Olehnya itu saya menghimbau kepada kita semuanya, mari senantiasa kita mematuhi protokol kesehatan agar supaya penyebaran COVID ini dapat kita kendalikan dengan cara 3M. Selalu mencuci tangan, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Kemudian jaga imun, makan makanan sehat, berolahraga, dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Maha Esa semoga kita dapat terlindungi dari virus corona yang betul-betul sangat mengkhawatirkan kepada kita semuanya. Saya atas nama pemerintah daerah dan keluarga menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani. Semoga dengan perayaan Natal ini kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana sebelumnya. Selamat Tahun Baru tahun 2021 Masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.